Jadi kayak agak oke, kayak paham nih, preview-previewnya kayaknya bakal kayak gini deh nanti. Mungkin ya nggak persis tapi kayak pernah ngalamin, oh iya kayak kita pernah kayak gini nih. Aku sih nunggu Kamu ada yang niatnya baru. mau nunggu ya? Iya. Nggak mau Apa sih barengan kamu aja gitu komen berdua? aja sih? Kayak umurnya juga jauh banget, jadi katanya nggak mau barengan aja berdua. Belajar hal yang sama dong. Oh enggak Iya. ya, tergantung negaranya. Iya, gitu. Bisa aja sih. Kalau mau bisa aja sih. Ya kita nggak tahu lah, lihat nanti, hidup kan nggak tahu bawa kita kemana. Korea Ya Kak, udah, mami sih gitu. niatannya kita aminin aja nih ya. Yes. Kalau baby sendiri, kan tadi katanya ada niatan nih. Itu kira-kira pengennya di... itu kayak ada komen yang verified ya. Makanya aku ngelihat dia langsung. Iya, lanjut Kak, lanjut. Biarin aja. Iya. Kira-kira negara mana sih yang kamu pengenin? Aku sih ini bakal ke Amerika. Cuma jujur aku pengen juga ntar mungkin kalau dibolehin ke Korea sih. Kayak program mungkin 6 bulan aja gitu. Mumpung udah bisa juga bahasanya kan. Jadi kayak nanggung. Wow, I'm always annyeonghaseyo. happy there. Jadi annyeonghaseyo. Tapi di sini bahasa Jerman Kak, jangan Korea kita. Oh iya, Bahasa lupa Jerman. saya. Iya bener. Nah kalau Jerman sendiri kan kemana aku tuh syutingnya Kak Gitanya kan ngomong bahasa Jerman ya. Terus dari awal dia masih belajar bahasa Jerman, masih belum bisa. Soalnya aku juga ngerasa sih kayak susah bahasa Jerman. Cukup sulit dimana kayak harus, apalagi dia kuliahnya chemistry kan. Iya, seinget aku. Iya bener. Oh. Jadi kayak harus Chemistry, mentranslate dari bahasa Indonesia ke Jerman. Terus habis itu harus mikir 2 kali lagi. Jadi aku kayak, wah gila banget Kak Gita. Ini bahasa Jerman aja udah susah, apalagi Iya. iya bahasa Jerman udah susah, apalagi yang kimia-kimianya gitu ya. Betul, betul. Ini ngomong-ngomong, ini aku salah Kamu fokus, ini ngapain gimana sih, dok? Bi? Udah. Ini yang di komen nih. Iya, aku juga. Mah, Bio. Iya apaan sih? Udah. Itu Iya, biar orang tahu cara nulis Jerman gimana. Udah pada Iya. tahu kok bio, mereka udah tahu kok. Kak, mendingan ngomongin Paulnya deh, biar dia ngomong gitu. Iya makanya. Nah ini aku mau nanya soal filmnya. Bentar, fokus. Tunggu, fokus dulu, fokus. Jadi kalau misalkan dia di film ini nih, adegan favorit kalian nih masing-masing yang mana tuh? Aduh, di spoilerin dong. Jangan spoiler, yang adegan? ada aja deh di trailer. Oh, ada di trailer. Aku suka yang pas kita di apa itu? It's so Aku udah late. jawab. Kenapa berenang? Siapa yang berenang sih? Gak ada yang berenang. Oh iya. Enggak. Apa sih kita di danau itu loh? Kita Itu naik nggak di berenang, atas. Oh enggak berenang. Itu namanya apa sih yang kita naikin? Kanu. Nah, di adegan situ tuh ceritanya aku spoiler dikit, itu pertama kali ketemu Paul gitu. Jadi menurut aku itu kayak scene-nya awkward tapi lucu gitu. Jadi Oh, gemes. nih ya, pasti tonton itu nanti. Kalau misalkan scene favorit Paul, adegan berenang. Yang mana yang berenang? Coba cerita. Ada beda film tapi. Apaan? Salah ngebayangin filmnya tadi. Kamu di sini gak sih? Aku adegan apa ya? Ya udah, ini kita lanjutin aja Ya apa udah. gimana masih mau bahas berenang? Tuh, pasti Dia udah pasrah. kalau misalnya adegan yang kamu suka tuh kasih tahu gitu. Kan, yuk, udah kamu bawa, udah kamu ambil. Nah, ada di trailer kan. Iya. Kalau yang ada di trailer ya udah ya. Kita berdua suka adegannya karena walaupun kelihatannya lucu, itu susah ngerjain. Iya. Ya udah. Lanjut Kak, Aku lanjutin aja ya. Ini kayaknya aku pernah juga nge-interview Bio secara langsung pas salah satu film. Aku udah se-hopeless ini juga kok. Tuh, kamu iya. kamu nggak boleh kayak gitu, kasihan dong kakaknya. Dia Arifin ya? caranya. Aku udah se-hopeless ini juga kok. Jadi kayaknya aku udah mulai Arifin kan? oke lah, nggak apa-apa. Iya. Maaf ya Kak, emang kayak Tapi gitu itu anaknya. aku bad mood kan, lebih parah. Oh, gitu ya. Cuma kayak Emang you're not in a good Tapi mood? sekarang. Heeh. Ini good mood.
Cuma kalau yang Tapi itu sekarang untung ada baby sih, ada pawangnya. Pawang tutup aja begitu, nggak lihat Kak. Ya udah, guys, aku mau fokus dulu ya. Aku mau fokus dulu nih. Nah, tapi kalau misalkan dalam film ini nih, kalian tuh seberapa kenal sih sama karakter Gita dan Paul setelah kalian join di film ini? setelah join apa setelah ngerjain? Setelah jadi karakter Gita dan juga Paul. Aku mau jawab sekali. Di sini kalau jawab sekarang. Kenal. Kenal. Kenal nggak? Kenal gak sih? Nggak sih, sampai sekarang masih nggak ngerasa kenal sama orangnya, atau ngerasa dekat atau ngerasa tahu, oh Paul tuh kayak gini, oh kita tuh kayak gini. Kita menjadi sesuatu yang menurut gue artifisial gitu, walaupun emang ada orangnya tapi tetap dibuat gitu, dibentuk representasi yang baru gitu kan dalam bentuk film. Jadi ya kita nggak tahu pasti juga itu valid ya orang aslinya kayak gitu apa enggak. Nggak persis 100% akurat gitu. Ya, kalau misalnya kenal banget gitu ya nggak banget, mungkin kita tahu dia gini tapi bayangannya yang ya, bisa kita gitu. Itu kalau jawab serius. Oh, kalau itu kan dari sisi Paul. Kalau dari sisi Gitanya? Sekali nggak apa-apa. Iya ya, aku juga sama karena kan memang semua di dalam dia juga film. sama-sama aja kan. Tapi aku lanjutin nih ngomongnya. Karena di film ini juga memang semuanya kan memerankan orang yang ada aslinya gitu, karena based on cerita beneran gitu. Dan ya kita semua seperti itu sih, sampai ke orang tuanya juga kan nggak persis-persis beneran tahu gitu. Tante Syutmini mungkin ya nggak tahu orang tua Kak Gita seperti apa, cuma seperti yang sudah dibayangkan, udah dikasih tahu sama sutradara, oh orangnya seperti ini gitu. Dan kita punya bayangan sendiri, imajinasi sendiri yang akhirnya didiskusikan, terus kayak oh gini nih tuh. Tapi kalian udah sempat ketemu langsung sama Gita dan juga Paul aslinya? Alhamdulillah udah. Cuma memang kita ketemunya lucunya tuh pas hari terakhir shoot. Iya. Mau akhir syuting gitu, 2 hari terakhir syuting baru ketemu sama Kak Paul sama Kak Gita, karena memang kan waktu itu pas kita di Jerman, mereka di Indo, pas kita di Indo, mereka di Jerman gitu. Jadi susah deh waktu itu ketemunya. Iya, jadi akhirnya ketemu. Kenapa sih? Katanya tadi sudah. Betul. Ya udah biarin aja. Gitu. Oh, jadi tapi seenggaknya sempat ketemu gitu ya? Udah sempat ngobrol Sempet gitu. Ngobrol. Iya, udah sempet. Tapi kalian sebelum ketemu nih pernah dikasih wejangan gak sih? Kalau misalkan mau meranin Gita, mendingan kayak gini deh, kayak gitu. Atau enggak mau meranin Paul, mendingan kayak gini deh, gitu pernah? Kalau Kak Gita sendiri sih dia nggak pernah kayak gitu, malah aku yang nanya duluan kayak Kak, maksudnya kayak salam kenal, terus aku akan memerankan kamu nih, misalnya kita ya kenalan dulu. Dan paling aku sempet sekali kita biasanya chat-chatan aja kan, cuma sempat ada satu scene yang ya golden scene lah bisa dibilang, yang scene-nya susah gitu, sulit. Terus sebelum itu tuh aku kayak agak sedikit ragu, takut salah mengartikan emosinya gitu, jadi kayak aku memutuskan apa bisa nggak ya telepon sama Kak Gitanya gitu. Terus akhirnya kita teleponan untuk kayak Kak gini nggak sih, apa sih yang sebenarnya terjadi, terus kita jadi cerita panjang gitu sebelum aku masuk ke adegannya gitu sih serunya. Kalau kamu gimana? Gak ada loh, pernah aku tangkepin buat kamu. Paul gimana Kak Paul? Kak Paul kalau salah diam-diaman ya sebetulnya. Aku cuma nanya kunci gitar. Oh, karena kan kita juga di film ini ada nyanyi. Pertanyaannya dibilang kalau misalnya Gita atau Paul sampai masuk kok masih tahu ke kita tuh kayak menurut gue mereka juga sadar itu bukan ranah mereka. Satu itu, walaupun ini memerankan mereka, tapi mereka sadar gitu kalau itu bukan ranah mereka untuk ngasih tahu pemain gitu, karena kayak ya mereka punya tingkat kesadaran yang tinggi aja gitu. Dan apa ya itu tadi yang kayak gue dibilang di topik sebelumnya, kayak ini kan udah dikerjain bareng-bareng dengan tingkat kreativitas yang berbeda-beda gitu, sama direkturnya, sama penulis skenarionya, sama produsernya, dan kita juga sama aktornya. Jadi kayak ya apapun hasilnya nanti itu adalah bentuk representasi bareng-bareng, bukan bentuk representasi kita doang dan Paul doang. Tumben, nice. Aku baru mau ngomong tumben. Iya kan Kak. Oke, lanjut Kak. Udah bagus nih. Nah,
Oke. Nah, tapi ini Pindah. sebenarnya wow. Ini apa sih yang bikin kalian tertarik buat mau main dalam film ini gitu? Apa sih yang awalnya bikin kalian tertarik? Kalau misalnya pas di awal tuh jujur aku masih belum, pas pertama kali kasih tahu aku nggak tahu ini tentang apa gitu, cuma sempet dengar tentang bukunya tapi nggak tahu tentang apa bukunya. Terus kayak gitu Safitrinya juga, terus akhirnya aku kayak baca bukunya dulu terus aku ngerti, oh oke, begini loh. Kak jangan salfok dong, dengerin aku kamu lah. Dengerin dia. Enggak. Banyak nih. Aku fokus kok. Aku fokus banget parah. Fokus kan? Oke kan? Oke. Iya, jadi terus kayak aku ngerasa banyak banget perasaan-perasaan yang nggak pernah aku dapetin. Terus kayak Kak Gita merasakan semua itu, pengalaman-pengalaman baru itu gitu. Jadi aku ngerasa kayaknya mungkin seru untuk mencoba merasakan apa yang dia rasakan gitu. Sampai akhirnya muncul Gita Savitri yang seperti ini gitu, yang berpikir kritis dan lain-lainnya gitu. Karena termasuk lumayan jauh sih dari aku karakternya sendiri. Mungkin cuma sama galaknya doang. Enggak loh. Oh enggak. Oh. Oke. Gue ngerasa banget jomblonya di sini, ya ampun. Ya kalau misalkan, ya kalau kata Baby kan jadi ya seperti itu gitu kan. Jadi dia pengen tahu karakternya Gita gitu. Kalau misalkan Dio gitu, kenapa mau jadi pasangannya Baby dalam film ini? Karena ada Baby yang Nggak kedengeran, ulang. Baby yang main. Buset. Karena ada Baby yang main. Jadi karena Baby ya. Iya. Bisa ya. Nah, kalau misalkan pembuatan filmnya sendiri itu berapa lama sih? Di Jermannya berapa lama? Di Indonya berapa lama? Terus startnya kapan itu sebenarnya? Dong, kamu. Sekarang kan film bentuknya udah lebih gampang ya, udah nggak analog, udah digital, jadi kayak nggak dibuat lagi gitu loh, udah kayak pakai sensor, pakai memori aja. Jadi beneran nggak sih? Agak jadi nih Iya, aku nggak bisa bedain. Maaf ya. Iya, aku juga nggak bisa. Jadi kita syuting tuh sebenarnya 95% sih di Berlin, di Jerman. 5%-nya doang cuma di sini, dan di sana tuh kita syuting di Jermannya sebulan. Terus syuting di Indonesia cuma 2 hari aja. Jadi ya sebulanan sih kita syuting. Cuma persiapannya kita sempat reading tuh 2 bulan. Kenapa? Syutingnya start tahun lalu bulan kemarin ya, Agustus. Tahun lalu bulan Agustus. Itu yang di Jerman ya. Iya. Dan kita juga sempat reading 2 bulan gitu, jadi lumayan panjang sih persiapannya. Gitu. Nah, kalau misalkan ekspektasi kalian sendiri nih setelah orang-orang nonton film ini, kira-kira bakal kayak gimana tuh? Aduh, aku jujur, aku juga baru pertama kali ngelihat trailernya pas ditayangin kan. Jadi aku beneran sempet sih pas dubbing ngelihat sedikit-sedikit gitu cuplikan adegannya. Tapi di sini tuh baru ngeliat trailernya dan aku sendiri cukup wah gitu. Yang tadinya tuh aku nggak terlalu, maksudnya karena aku yang mainin juga, jadi aku nggak mengekspektasikan apapun gitu, karena takutnya ntar down sendiri. Terus pas lihat tuh kayak wah bagus juga gitu, sebanyak yang komennya pada senang juga ngelihatnya. Terus ya ntar pengennya pastinya semoga kayak di trailernya mungkin bisa tahu tentang, kan ada tentang keluarganya juga. Semoga banyak yang bisa diambil sih. Jadi tahu tentang gimana orang tua menyekolahkan anaknya, perjuangannya gitu juga. Dan ngambil duit aja. Kenapa ngambil duit? Kan banyak yang diambil, jangan ngambil duit aja. Iya. Ini random banget sih pertanyaannya, random banget nih. Nah, terus kalau misalkan kalian sendiri nih, kangen banget nggak sih untuk syuting lagi atau traveling lagi? Karena kan berarti kalau film ini aja dari tahun kemarin kan. Nah, kalian kangen nggak sih syuting atau traveling lagi gitu? Jujur aku kangen banget, karena tahun lalu tuh beneran aku ya lumayan semuanya hampir kerja sih. Tapi kayak aku banyaknya beneran keluar terus kan. Dan ngerasain tuh pas tahun ini beneran di sini terus tuh kayak wah ya kangen juga. Terus pas banget kan udah setahun syuting Tentang Kisah pas di Berlin. Kangen juga kan, kangen banget. Aku jadi nontonin vlog behind the scene kita waktu itu di sana gitu. Kenapa jadi pakai lipstick sih aku? Nah, kalau misalkan mau iya tapi kayak
Nah, terakhir kali tuh kalian berarti traveling berdua tuh Sekali. ke Berlin itu ya sekalian syuting ya? Iya. Enggak dong. Iya dong. Iya. Oh iya. Iya. Ya udah kong kali kong dulu deh, iya atau enggak deh? Udah. Barusan gue lihat iya. Iya. Kita ke Berlin terakhir. Nah, nah, setelah pandemi ini ada nggak sih tempat yang pengen banget kalian datengin di Indo kayak atau di luar gitu untuk jalan-jalan traveling bareng? Aku pengen ke pantai sih. Hahaha. Kamu? Iya. Mau ke Sabang. Oke, aku suka banget pantai, jadi mau ke Sabang, mau ke Sumba, mau banyak sih. Kamu? Terserah lah, yang penting sama kamu. Aduh, ya Allah, saya sendirian lagi sebel banget. Enggak, Kak. Emang kamu seneng gak digituin? Kayak berasa banget ya sih bohongnya? Nggak berasa? Aku nggak bisa ikut-ikutan ya. Aku nggak ikut-ikutan. Aku di sini Sama mau jadi santai pihak lu. netral aja. Iya lah. Oke. Lanjut, Kak, lanjut. Lanjut ya. Nah, terus juga nih yang mau aku tanyain tuh kalian tuh setelah gimana ya? Setelah kalian main dalam film ini nih, kalian tuh ngerasa lebih deket nggak sih satu sama lain? Jadi bukan sebagai Gita dan juga Paul, tapi sebagai Baby dan juga Bio. Karena ini film kalian berdua, film Betul. barengan kalian pertama kan? Iya, film pertama bareng. Jujur memang karena ini sih kita jauh lebih deket ya, karena kayak beneran di sana juga ini apa bi Enggak ya? ini kita sempet sebulan dah ini aja, kita sempet sebulan syuting kan, terus 2 bulan kita sempet sebulan syuting di Jerman, terus beneran ya tiap hari ketemu terus apa lagi ya, terus pas reading juga sempet 2 bulanan gitu, dan adegannya juga rata-rata sama dia juga kan, dia juga adegan aku gitu, jadi ya cukup deket sih dari film ini. Momen paling seru berdua nih selama syuting apa tuh? Apa ya? Juga terbaik, efek terbaik. Iya, oke, jawab sekarang. Hah? Denger nggak lo pendengarnya? Nggak fokus nih dari tadi. Fokus. Fokus kan? Dia ngomong kan. Iya, silakan. Apa sih pertanyaannya? Apa momen paling bahagia apa sih Kak? Seneng? Kamu aja nggak tahu, kamu dengerin. Momen pokoknya berdua Momen yang apa? paling disukai yang mana? Momen. Pas di sana. Ya udah. Pasti sama. Iya, pas di sana. Banyak semuanya. Semua yang bersamamu tuh terbaik lah. Oke. Serius, emang nggak ada? Apa yang terbaik? Semuanya. Private. Oh, private. Gitu. Private. Ya udah Semuanya deh aja kalau kali misalkan itu. gitu. Nah, kalau misalkan kayak gitu, ini aku lanjutin. Ini baru gue serius. Ada dong. Ada dong. Gini aja. Ada games Oke. buat kalian berdua. Ada chemistry test. Iya, oke. Bisa nggak tuh? Boleh. Jadi aku Coba. bakal ngasih pertanyaan atau pilihan dan antara dua. Kalau nggak pertanyaan pilihan, kalian harus jawab barengan, sama atau enggak. Oke. Oke. Bareng ya. Pertanyaan pertama. Sampai ke efek. Kalian tim bubur diaduk atau enggak diaduk? Gak, iya jawabnya gimana Kak? Barengan. Enggak apa barengan. 3, Iya, 2, 1 enggak gitu ya? gitu. Oh, Oke. iya atau enggak? 3, 2, 1. Enggak. Gak boleh gitu. Tapi ya, enggak gitu. sekali lagi Kak, sekali lagi. Tadi nggak benar. Ini tadi anggap Latihan. aja tadi tuh di-cut ya, tadi di-cut. Iya, tadi di-cut. Tadi di-cut. Pertanyaan pertama. Kalian tim bubur diaduk atau enggak diaduk? 1, 2, 3. Enggak. Bagus. Bagus. Pertanyaan